warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada channel Manisnya Ilmu. Pada video kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana caranya kita melakukan analisis korelasi ring Spearman dengan menggunakan SPSS. Pada video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar bagaimana melakukan analisis ring Spearman dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan pada video sebelumnya juga kita sudah sama-sama belajar bagaimana melakukan uji hipotesis dengan menggunakan UJT dengan menggunakan Microsoft Excel. Pada video kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana melakukan analisis korelasi ring Spearman dengan sangat mudah dan cepat. Tentunya pada video ini kita akan membahasnya dengan menggunakan aplikasi atau program SPSS. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ini adalah merupakan hasil dari analisis korelasi ring Spearman yang pernah kita lakukan secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan pada tampilan ini juga kita juga pernah melakukan pengujian hipotesis korelasi ring Spearman dengan menggunakan UJT dengan berbantuan Microsoft Excel. Nah, hal ini juga perlu untuk menambahkan wawasan bagaimana agar dalam melakukan analisis korelasi ring Spearman dengan mudah dan cepat, tentunya hal utama yang perlu harus kita miliki ialah kita sudah menginstal aplikasi SPSS pada laptop atau komputer kita. Nah, untuk lebih jelasnya sebelum kita melakukan analisis, terlebih dahulu saya akan sedang loading aplikasi sudah keluar. Nah, kita cancel, kita perbesar. Nah, ini sudah keluar untuk tampilan dialog box SPSS. Ini pada bagian data view. Pada dialog box data view ini di sini berfungsi sebagai tempat kita menginput data yang akan kita analisis. Kita copy saja langsung data yang sudah kita sediakan. Tugas selanjutnya ialah setelah kita menginput data, maka tugas kita selanjutnya yaitu membuat nama dari masing-masing variabel, yaitu dengan mengklik variabel view. Kita ketik nama variabelnya, nilai ujian underscore. Kenapa menggunakan underscore? Karena ini adalah yang telah ditetapkan oleh sistem. Kalau menggunakan spasi, maka sistem tidak akan membacanya. Jadi harus menggunakan underscore. Lanjutnya, hasil penjualan. Abaikan pilihan yang lain, maka kita kembali kepada data view. Karena ini kita berbicara tentang analisis korelasi ring Spearman, sebelum kita ke analyze, maka terlebih dahulu kita akan membuat data
tambahan, yaitu berupa ring di dalam SPSS, yaitu dengan cara klik transform, pilih rank cast. Nah, pada kasus ini kita masukkan nilai ujian pada variables, ya, klik, ini juga diklik hasil penjualan, ya. Pilihannya sekarang ialah pada assign rank 1 to, apakah kita mau small value dari nilai terkecil atau dari nilai yang terbesar. Nilai terkecil dengan ranking terbesar atau nilai terbesar dengan ranking terbesar. Ya, kita coba dengan menggunakan small value. Pilih OK. Ya, tunggu sejenak, maka hasilnya akan keluar secara otomatis. Nah, setelah dialog box SPSS ini keluar, maka secara otomatis ya, pemberian ring terhadap data yang telah kita input ini akan muncul secara otomatis, yaitu silahkan diperhatikan ya, ini dia R nilai U, R hasil P. Setelah itu ya 14,5 berdasarkan hasil pemberian ring secara otomatis dalam SPSS ini, kita bandingkan dengan hasil kita yang kemarin. Ini dia ya, 10 14,5 ya. 14,5 14,5 5 11 ya, persis sama ya. Jadi kemarin kita sudah melakukannya secara manual menggunakan Excel, begitu juga hasil kita ya, kalau kita cek dengan menggunakan SPSS hasil kita persis sama. Selanjutnya ya, kita akan melakukan analyze ya. Caranya ialah setelah pemberian ring ini, maka tugas kita selanjutnya ialah kita akan mengklik analyze. Analyze, pilih correlate, bivariate. Ini saya ulang. Tugas kita selanjutnya itu kita akan melakukan analisis dengan cara mengklik tombol analyze, analyze, pilih correlate, terus kita klik bivariate. Maka tombol dialog box untuk SPSS muncul. Yang kita masukkan itu yang mana? Apakah nilai ujian dan hasil penjualan atau ring dari nilai ujian dan ring dari hasil penjualan. Maka dalam kasus ini kita tentunya memasukkan ring nilai ujian ya, kita klik dan diikuti dengan ring dari hasil penjualan. Kita klik masukkan ke masing-masing variabel. Untuk bagian correlation coefficient, apakah persen, candle, dow, atau Sperman, ini kita centang, beri centang pada Sperman ya. Kita hilangkan centangan pada persen ya, hanya kita memilih Sperman. Dan selanjutnya untuk test of significance kita pilih pada two-tailed. Abaikan pilihan yang lain, klik OK. Kita tunggu sejenak, maka hasil dari analisis akan muncul secara otomatis di sini. Nah, ini adalah hasil dari analisis korelasi ring Sperman. Untuk hasil penjualan ya, hubungan nilai ujian dengan hasil penjualan sebesar 0,856 dengan signifikansi two-tailed sebesar 0,000 ya. Kita perhatikan pada bagian luar dari kolom ini ada keterangan yang menyatakan bahwa correlation is significant at the level 0,01 two-tailed. Kita bandingkan dengan hasil kita yang kemarin ya, yaitu sebesar
sebesar 0,856. Begitu juga hasil analisis kita secara manual menggunakan Excel sebesar 0,856. Nah, inilah cara kita melakukan analisis eksperimen dengan sangat cepat, singkat, dan tentunya benar. Setelah kita melakukan correlation ini, tugas kita yaitu untuk melakukan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dengan menggunakan hasil analisis dari program SPSS, yaitu cukup kita melihat hasil signifikansi total di sini, yaitu sebesar 0,000. Caranya ialah ya, dengan memperhatikan hasil signifikansi ini, ya, sebesar signifikansi alfa sebesar 0,00 lebih kecil daripada signifikansi alfa 0,01. 0,01 itu yaitu signifikansi 1/5%. Ini adalah uji signifikansi yang ditetapkan oleh si peneliti. Maka H0 ditolak dan menerima hipotesis 1 yang menyatakan ada hubungan positif signifikan yang sangat kuat antara nilai ujian dengan peningkatan hasil penjualan. Jadi semakin baik nilai ujian tes masuk bagi pegawai, maka nilai ujian, maka hasil penjualannya juga akan meningkat. Itu maksudnya. Jadi sebagai menambah wawasan pengetahuan kita, selain kita bisa melakukan uji korelasi eksperimen secara manual berbantuan Excel, kita juga bisa melakukan analisis korelasi dengan menggunakan program SPSS. Dalam kesempatan video ini, selain juga kita bisa melakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T, ya, Anda juga diharapkan bisa melakukan uji hipotesis dengan menggunakan hasil analisis dari program SPSS. Sudah jelas penyampaian analisis eksperimen dengan menggunakan SPSS pada video kali ini. Silahkan dipraktikkan agar pemahamannya semakin kuat. Tidak cukup hanya menonton video kalau tidak langsung dipraktikkan. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah barokah, silahkan video ini di-subscribe dengan mengaktifkan tombol lonceng agar video-video baru yang kami upload, yang kami update dapat langsung saudara atau teman-teman dapatkan. See you